lagi dengan saya Fani Latifah dan tentunya Master Wendy Mikael. Karena banyaknya pertanyaan yang ada di sosial media, baik itu di YouTube, Instagram, dan TikTok, maka mulai sesi kali ini kita adakan sesi tanya jawab ya, yaitu Anda bertanya, WM menjawab. Oke teman-teman, buat kamu yang sahabat keren nih yang punya banyak pertanyaan sama Master Wendy Mikael, silakan setelah ini kamu bisa mengajukan pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti di video berikutnya kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan kamu dan tentunya nanti Master Wendy Mikael yang akan menjawab pertanyaannya. Oke, kita langsung aja Bang Wendy ke pertanyaan pertama ya. Oke. Dari Krisnawati 03. Dia bertanya, gimana caranya ngilangin seseorang dari pikiran Bang? Oke. Seseorang dari pikiran, pasti ini berarti identik dengan mantan gitu ya. Bisa jadi Bang. Iya kan? Karena kalau misalnya yang dihilangin itu dia ngutang sama orang, itu gampang lupanya. Gak usah itu udah lupa sendiri kalau sama utang Itu ya. gampang tuh ngelupain orang, kita minjem duit itu, tapi kita gak boleh ngutang ya. Sebaliknya orang yang diutangin yang susah lupa. Nah, baik, ngilangin kenangan mantan dari pikiran, ini memang bukan hal yang mudah ya. Boleh dibilang sulit lah bagi banyak orang. Ada istilah waktu yang akan menghealingnya. Nah itu sebenarnya nggak berlaku juga ya. Tapi yang paling penting adalah gini, sadar dulu bahwa pikiran orang ini di kepala kita nggak ada manfaatnya, malah makin merusak. Bahasanya kita punya keseharian, kita punya mood, kita punya happy, ya nggak? Sadar dulu bahwa ini adalah negatif buat gue. Nah ketika kita udah sadar, ya minta maaf sama diri, maafin ya. Nah berjanji mulai saat ini dan seterusnya untuk tidak lagi mengingat dia. Itu dulu. Memang ini akan berulang lagi. Nah ketika datang lagi, sadari lagi, ini nggak penting buat gue. Datang lagi, tarik nafas, ini nggak penting buat gue ya. Terima kasih lu udah datang di kepala gue, di pikiran gue, dan sekarang saatnya untuk lu pergi. Ngomong sama diri sendiri ya. Jadi yang pertama adalah menerima bahwa ini adalah bagian dari masa lalu. Lalu saat itu juga melepas dengan cara apa? Penuh kesadaran, kita ngomong aja sama diri kita ya, seiring dengan kita bernafas keluar tadi, ya kita lepaskan juga dia. Seperti itu. Ketika dia datang lagi, lepas lagi. Datang lagi, terima, lepas lagi. Datang, terima, lepas lagi. Terus seperti kulit bawang. Nanti akan sampai satu titik kulit bawang itu akan habis kok. Jadi diulang-ulang gitu ya. Ulang terus, pengulangan terus. Ketika datang, jangan ditolak, terima, dan udah cukup. Bahasanya lu masa lalu gue. Nah hiduplah di saat yang sekarang. Saat sekarang tuh gimana? Berarti apa yang ada di depan mata kita, apa yang ada di lingkungan kita sekarang, langsung kembalikan pikiran kita ke saat ini, masa sekarang ini. Kenapa pikiran itu ada muncul di kepala? Saya tanya, itu masa lalu, masa ini, atau masa depan? Berarti kalau kasusnya yang barusan bertanya itu masa lalu. Masa lalu kan? Berarti bukan masa sekarang kan? Bukan. Nah inilah, sadari bahwa kita hidup bukan di masa Lalu. tapi di masa sekarang. Berarti dengan penuh kesadaran, kembalikan kehidupan kita yang bukan di masa lalu menjadi kehadiran di saat sekarang. Gitu ya. Ini memang perlu latihan. Kalau mau gampangnya. Mau ya pasti ya. Kalau mau gampang, Anda pelajari dan kuasai ilmu yang namanya hipnosis. Jadi bisa ngelupain yang tadi itu ya Bang ya? Tentu dengan cara hipnosis itu ilmu yang mempelajari bawah sadar. Nah kita terapinya menggunakan hipnosis. Jadi namanya hipnoterapi. Jangan jadi pasien doang, tapi kamu pelajarin ilmunya. Sehingga kalau kamu pelajari ilmunya nih, kamu akan lebih mandiri. Ketika hal itu datang, ya kamu bisa menerima dan melepasnya. Jadi sebenarnya setiap orang tuh bisa belajar ilmu tadi hipnosis itu Bang. Hipnosis itu adalah ilmu yang memang perlu dan sangat penting dipelajari. Ya seperti ilmu misalnya kalau kita belajar di sekolah biologi, terus apalagi fisika, kimia. Jadi bukan hipnoterapi itu bukan ilmu gaib yang gopal bukan. Itu memang ilmu ilmiah. Jadi siapapun saya rekomendasikan untuk belajar dan menguasainya. Karena saya percaya masalahmu itu siapa tadi namanya? Krisnawati itu masalahmu pasti bukan itu doang. Pasti masalahnya banyak banget Pak. Benar nggak? Setiap orang pasti punya masalah. Tadi seperti lapisan kulit bawang. Masalah.
selesai satu ada lagi, betul nggak? Iya. Nah, kalau kita menguasai ilmunya yang mempelajari tentang bawah sadar kita, nah semua masalah itu adanya di masa lalu atau di masa sekarang? Selalu. Masa lalu kan? Berarti adanya di bawah sadar kita. Nah, itulah yang disebut dengan bawah sadar, masa lalu kita. Nah, sehingga ketika kita kembali ke masa lalu itu kan mengakses bawah sadar, tapi tidak disadari. Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Nah, kalau saya ya tahu ilmunya, oh berarti ini bawah sadar dia, maka masukinnya nanti di bawah sadar. Menghapusnya pun di bawah sadar, Pak. Di alam bawah sadar namanya. Ada pikiran bawah sadar, ada alam bawah sadar. Pikiran itu toolsnya, senjatanya untuk menghapus. Ya, alam itu adalah letaknya. Jadi memori kita nih adanya di mana? Ya di bawah sadar itu. Karena namanya tempat disebutlah alam bawah sadar. Ya, gitu. Jadi kuasai ilmunya, nanti kamu akan mandiri. Untuk sementara kalau kamu belum menguasai yang tadi saya bilang, begitu datang terima, lepaskan, terima, lepaskan. Oke, jadi ada dua caranya. Yang pertama, terima dan lepaskan, diulang-ulang terus ya Bang. Terus. Repetisi namanya teman-teman. Atau yang kedua, kamu belajar ilmunya, ilmu hipnosis yang tadi Bang Wendy bilang. Oke, berarti kalau kamu yang tadi cara yang pertama kan kamu tinggal ulang-ulang terus, bisa sendiri dong. Nah, kalau cara yang kedua, karena kamu belum bisa, berarti kamu langsung belajar nih sama ahlinya, hipnoterapi, hipnosis sama Bang Wendy. Bang Wendy punya kelas untuk belajar hipnosis-hipnoterapi kan? Ada dan bisa dipelajari. Siapapun bisa. Oke, tuh berarti untuk yang pengen belajar dan menghilangkan yang tadi ya, ngilangin seseorang atau apapun gitu dari pikiran kamu, tinggal belajar ilmunya sama Bang Wendy gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Bang. Oke. Pertanyaan yang kedua itu dari namanya Mbok Baroh. Gimana caranya supaya tumbuh percaya diri, Bang? Tumbuh percaya diri berarti sekarang belum percaya diri ya. Ini banyak orang yang masih seperti itu, gitu ya Pan ya? Ya. Saya mau tanya dulu, nggak percaya diri kenapa? Biasanya orang, kalau kamu kan percaya diri nih, pernah dong coba ngerasain orang yang nggak percaya diri. Kamu boleh komen juga di bawah ini ya, teman-teman yang nggak percaya diri itu karena apa? Kira-kira apa? Ngerasa nggak mampu. Ngerasa nggak mampu apa nih? Nggak mampu punya skill atau nggak mampunya karena keuangan, miskin? Nggak punya skill, ngerasa nggak miskin tadi, miskin, ya nggak kan? ada uang gitu ya, atau ya kita bilang miskin lah, gitu kan, langsung aja. Terus apalagi ya biasanya orang? Ya kan? Rendah diri ya berarti ya. Rendah diri kenapa biasanya? Karena nggak cakep, Ya. merasa jelek fisiknya, ya kan? Terus apalagi rendah diri? Karena nggak punya ilmu, nggak punya Ngerasa skill, nggak pinter, nggak ya. punya kemampuan, merasa nggak pinter, ya kan? Kayak gini kan? Dan banyak lainnya. Ya. Oke, saya tanya sama kamu. Ketika kamu merasa seperti itu, merasa berarti adanya di luar atau di dalam diri? Dalam diri. Dalam diri. Berarti sebenarnya orang mah nggak ngeliat begitu sama kamu, enggak. Cuman karena kamu udah merasa di dalam diri ini, maka di dalam diri ini keluar ibaratnya kamu kayak pakai papan nama. Saya nggak cakep, saya bodoh, saya miskin, saya itu yang membuat kamu kayak bawa papan nama dan orang melihat itu. Sadari dulu. Jadi kalau kamu mau merubah, berarti apa yang dirubah? Dalam diri, supaya kamu bisa mengganti papan nama ini menjadi saya penuh percaya diri, saya berani, saya punya skill, saya berharga, saya cantik kalau cewek, kalau cowok saya ganteng, jangan ketuker ya. Ya, jadi kayak gitu. Nah ini semua nggak akan ada di papan nama kalau kita nggak keluarkan dari dalam diri kita, nggak kita tanam. Artinya kita tanam dulu di mana? Di rasa kita, bukan di perasaan, di merasa, tapi rasa yang sesungguhnya. Sekarang saya tanya, kalau kamu merasa nggak cakep, nggak cantik atau nggak keren ya, nggak cowok, nggak ganteng, ada yang merasa gitu kan? Ada. Sekarang saya tanya sama kamu, siapa tadi namanya? Mbok Baroh. Ya, atau siapapun Anda yang merasa nggak cakep saat ini, nggak keren, nggak ganteng, nggak cantik, kamu siapa yang menciptakan? Tuhan Allah yang menciptakan kamu. Saya tanya sama kamu, Van, karya Tuhan ada yang jelek gak? Nggak ada. Nggak ada. Kita percaya semua, sama-sama sepakat. Percaya kan adanya Tuhan? Ya, bagi yang Muslim menyebutnya Allah, apapun sebutannya, yang jelas kita punya Tuhan.
Nah, Tuhan itu mencipta pasti maestro kan? Maestro itu artinya bagus. Iya. Oke. Kalau Tuhan aja udah membilang kamu itu bagus, cantik, ganteng gitu kalau cowok. Sekarang siapa yang menjelekan diri? Diri kita sendiri ya. Diri sendiri kan. Istighfar dulu. Minta maaf sama Tuhan. Sebenarnya kamu tuh udah cantik. Yang cewek nih ya, cantik. Cuman yang ngejelekin siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Nah, makanya tugas kita sebenarnya adalah ya kita kembali kepada jati diri kita, bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Kita tuh sempurna, makhluk paling sempurna di antara makhluk lain. Makhluk lain tuh nggak dikasih yang namanya kita seperti apa namanya akal dan pikiran. Tapi kenapa kamu sendiri yang membuat pikiran kamu, akal kamu jelek? Itu kalau soal tadi minder karena jelek, karena nggak cakep. Ya, istighfar ya. Kamu tuh cantik, kamu tuh ganteng ya cowok. Nggak ada yang jelek. Kamu tuh satu-satunya di bumi ini. Nggak ada duanya. Kalau dibilang ada 7 kembaran di bumi ini, itu bohong. Nggak ada. Kamu satu-satunya. Maka temukan ya baju kamu yang satu-satunya Allah berikan ini, ya supaya kamu tuh nyaman, supaya kamu tuh bisa menjadi dirimu sendiri. Yang kamu butuhkan cuma jalan untuk kenal siapa dirimu. Apalagi yang kedua, merasa nggak punya harta, miskin. Kita langsungnya miskin deh gitu. Benar nggak? Nggak punya duit. Iya. Orang kehidupannya enak. Nah itulah ngelihatnya keluar mulu sih. Coba ngelihat ke dalam diri. Saya tanya, Pak. Pemirsa, saya tanya. Anda bisa ngelihat saya di sini nih. Tefani bisa ngelihat saya bisa ngelihat kamu. Ini mata. Kalau kamu dibilang miskin, nggak punya duit ya merasanya kekurangan mulu soal uang. Saya tanya. Bisa ngelihat? Bisa. Di sana, di rumah sakit di luar sana ya, itu ada orang yang mau dan berkenan bayarin 1 biji mata kamu ini minimal 1,5 miliar. 2 berarti 3 miliar minimal loh. Kalau kamu mau nego lebih bisa. Supaya orang itu bisa ngelihat kornea mata namanya. Apa namanya? Donor mata. Ada. Silakan kamu donorin. Kalau kamu memang merasa nggak punya duit tuh dapat 3 miliar. Langsung, paling besok nggak ngelihat dan seterusnya. Kamu punya 3 miliar selama ini dibawa mulai dari pagi, siang, sore, malam sampai tidur. Nggak sadar kamu bawa 3 miliar. Nggak sadar memang. Sekarang sadar. Apalagi ginjal, kamu kan punya 2. Kalau 1 aja didonorin nggak ada masalah dong. Di luar sana miliaran loh ginjal. Mungkin bisa 5 miliar, 6 miliar. Oh, ya duit langsung. Itu baru 2 loh organ kita. Belum yang lain-lain. Sadar nggak? Kita ini udah bawa duit miliaran. Kamu udah bawa duit miliaran nih yang Allah berikan. Selama ini nggak sadar. Ayo, mulai sekarang dan seterusnya, ya sadari. Kembali ke jati diri kamu, istighfar. Minta maaf sama diri, minta maaf sama Tuhan. Kenapa? Selama ini memiskinkan dirimu sendiri. Benar nggak? Kenapa? Ini hukum Murphy namanya, ya bagian dari law of attraction. Ketika kita memikirkan itu berulang-ulang, itulah kejadiannya. Kalau selama ini mikirinnya kekurangan, kesempitan, kesusahan, berarti itu doa kita yang sesungguhnya sama Tuhan. Maka jangan aneh kalau kehidupan kamu sekarang kesusahan. Akhirnya jadilah insecure, membandingkan diri dengan orang. Orang enak ya, kaya, gua enggak. Lah yang membuat miskin siapa? Pikiranmu sendiri. Maka mulai sekarang sukses sadari ya. Semua rasa tidak percaya diri ini awalnya siapa yang menciptakan? Pikiran kita, diri sendiri. Maka mulai ubah pola pikirnya. Tadi yang miskin jadi udah kaya belum? Miliaran loh. Udah dong, udah kaya. Rasanya dulu. Ini bukan soal merasa, tapi memang rasa yang sesungguhnya. Udah kaya. Nah, ketika itu dipanggil berulang-ulang, ya tadi hukum Murphy, ya law of attraction, itu akan menjadi kaya. Terus apa lagi? Nggak punya skill, nggak punya kemampuan. Makanya belajar mengupgrade kemampuan diri. Kalau kita belajar mengupgrade kemampuan diri, ya sehingga kita punya skill, punya kemampuan yang kita bisa punya harga, punya nilai. Ya, nggak bisa ngomong, belajar ilmunya. Namanya public speaking. Nggak bisa dandan, pelajari. Namanya ilmunya apa? Make up. Terus nggak bisa apa? Punya badan nggak bagus, kemana larinya? Olahraga, ke gym.
fitnah, semua udah disediain sama Tuhan. Balik lagi ke diri kita. Kita mau nggak berusaha? Lah kalau kita ngejedok baik di rumah, ya itu yang membuat terpuruk. Mulai keluar, ya, berdiri dengan tegap, ya, straight forward, bukannya begini juga, chin up, tapi straight forward tuh, ya kita mengemblem bahwa gue apa tadi? Percaya diri, gue keren, gue cantik. Soal pintar, kita nggak perlu pintar, kita perlunya cerdas, Pan. Dan kamu cerdas. Setiap orang dikasih kecerdasan sama Allah. Kalau pintar itu beda, pintar itu namanya intelektual. Kamu boleh pintar, dokter boleh pintar di bidang ilmu kedokteran. Tapi kalau soal make up kamu lebih jago, Pan. Itu namanya kepintaran intelektual, bisa dipelajari, ya. Terus apa lagi? Pelari boleh jago di bidangnya. Pelari, coba kalau pelari misalnya disuruh ilmu yang lain yang bukan bidang dia nggak akan pintar. Nah, soal pintar ini bisa dipelajari. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya kecerdasan, namanya intelijensi. Jadi di dalam diri kita ada si intelek, ada si intelijensi, ada si pintar, ada si cerdas. Nah, si pintar ini bisa dipelajari, Pan. Jadi jangan merasa nggak pintar. Kalau kita merasa nggak pintar selama ini karena kita nggak belajar dan nggak mau mengupgrade diri. Sedangkan si cerdas, ternyata ini rahasia ya. Saya buka ya. Saya buka. Si cerdas ini Tuhan sudah berikan, Pan, kepada setiap kita. Nggak percaya? Nah makanya masuklah ke dalam diri kita. Si cerdas ini udah ada satu paket sama Tuhan berikan. Namanya intelijensi kalau bahasa Inggrisnya. Si cerdas ini adalah kemampuan kita tahu-tahu ada aja, tahu-tahu kita punya solusi aja. Ketika ada satu kondisi, tiba-tiba dia keluar tuh solusinya. Nah itu namanya si cerdas. Dan itu bagian diri kita yang Allah berikan. Setiap orang punya. Cuman nggak setiap orang tahu caranya untuk mengakses dia. Mau tahu caranya? Ditanya apa? Gimana caranya dong buat mengakses? Mewakili pemirsa ya. Oke. Untuk membuat si cerdas ini timbul atau memberikan jalan bagi kita harus menonaktifkan pikiran kita dulu. Jangan banyak berpikir. Istirahatkan pikiran, istirahatkan si kritis, si analisis yang tukang mikir sampai overthinking. Selagi kita pakai si pikiran ini, si tukang mikir, itu adalah si pintar yang keluar. Ketakar kan? Kalau pintar seberapa jauh dia perjalanan pelajaran seorang ini kan? Kalau dia nggak banyak belajar, jadi nggak pintar dong. Iya. Nah, tapi kalau si cerdas ini bukan si pintar. Si cerdas ini adalah bahasanya adalah inner guidance kita, inner teacher kita. Kalau bahasa Inggrisnya higher self kita. Inilah si cerdas, kecerdasan dalam diri kita. Oke. Jadi udah gak ada insecure lagi dong kalau udah kayak gitu. Percaya diri, ya. Ingat, kamu cerdas. Kamu cerdas. Kamu cerdas. Masukkan dalam diri, aku cerdas. Dan sudah ada tidak? Oke, gitu ya. Jadi supaya tumbuh percaya diri, tadi Bang Wendy udah ngejelasinnya panjang banget, bahkan sangat mendetail ya. Jadi itu ya, berarti mulai sekarang dan seterusnya kamu sudah percaya diri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bang, yang ketiga. Dari nggak jelasin namanya ZZ, pernah di kondisi terpuruk katanya. Terus gimana solusinya untuk keluar dari keterpurukan Bang? Zizi ya. ZZ ya, Zizi ya. Asal jangan pakai J ya. Pernah terpuruk. Terus gimana kondisi solusi keluar dari keterpurukan? Keterpurukannya apa nih ya? Ada orang yang keterpurukannya karena masalah rumah tangga. Ada orang terpuruk karena masalah ekonomi, materi. Ada orang terpuruk karena masalah apa lagi? Keluarga, ya. Bisnis. Banyak. Nah, poinnya adalah saya mau tanya, pernah terpuruk berarti masa lalu atau masa sekarang? Masa lalu. Udah lewat. Terus ngapain harus dipikirin? Ya Bang, ini mah gampang ya guys. Sekarang ngomong kayak gitu ya. Untuk orang-orang yang susah gitu untuk keluar dari keterpurukan gitu, gimana Bang?
Ini udah lewat kan masanya kan? Ya, udah. Oke, sekarang saya mau tanya, pemirsa sekarang nih kamu lagi nonton saya sekarang. Sekarang kamu lagi ada masalah nggak? Van, sekarang ada masalah nggak? Enggak. Enggak kan? Kan lagi ngobrol, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Kamu juga lagi nonton sekarang nggak ada masalah kan? Masalah yang belum terjadi. Atau masalah yang udah lewat, keterpurukan kan udah lewat. Sebenarnya itu adalah ilusi dari pikiran kita, Van. Kita tuh nyangkut, nyangserang bahasanya. Kalau bahasa Betawi, mah tahu nggak? Nyangserang tuh artinya kejebak. Kejebaknya di masa lalu. Kejebak kejadian yang udah terus makin kuat karena kepikiran terus. Ini hukum alam. Setiap benda yang dikasih makan, dikasih energi, ya akan bertumbuh. Sekarang pohon pun dikasih makan, dikasih energi, bertumbuh kan? Sama. Sekarang kalau pikiran kita di masa lalu tentang keterpurukan ini kita inget-inget terus, itu kan sama aja lagi dikasih makan. Tumbuh nggak? Ya? Dipanggil lagi. Tumbuh nggak? Iya. Tumbuh. Nah, ketika kita menarik kejadian masa lalu ke arah sekarang, artinya memori itu kepanggil lagi ke saat ini kan kita lagi bukan nanemin, kita lagi nyiramin, udah tanem soalnya. Kita nyiramin. Tumbuh nggak? Nah, ini akan tumbuh menjadi manifest ke masa depan, hari esok. Jadi kita manggil kejadian yang udah lewat ke masa sekarang. Masa sekarang diulang terus, dipikirin, diomongin, dicurhatin. Kan tumbuh. Berarti ini kita lagi memanifest kejadian masa depan. Maka akan terulang lagi nggak keterpurukannya? Iya. Dan terus aja terpuruk. Mau? Enggak. Kalau nggak mau maka stop. Sadari kita hidup ini di momen sekarang. Sadari kita hidup di masa sekarang. Sekarang ini kita nggak ada masalah apa-apa. Udah nggak usah dipanggil-panggil yang lalu. Biarkan itu jadi bagian kehidupan kita masa lalu. Sekarang ilmunya udah dapet. Hiduplah di saat ini. Nggak usah lagi manggil kejadian masa lalu untuk bermanifest kejadian di masa depan. Nggak usah. Gampang nggak? Gampang. Segampang itu, Ya, guys. gampang. Jangan dibikin sulit. Oke, segampang itu untuk keluar dari keterpurukan. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingetin kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan di video ini kamu boleh komentar pertanyaan kamu dan kita akan menjawab di video YouTube berikutnya. Saya Van Latifah dan Master Wendy Mikael pamit undur diri dulu. Bye, sahabat keren.